Selamat datang di channel Pojok Film. Di channel ini saya akan membahas seputar film-film yang sudah saya tonton dan akan coba saya review. Di channel ini saya juga akan membagikan info-info unik dan menarik tentang dunia film. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Film dengan genre drama komedi dan kriminal yang dirilis pada tahun 2017 ini disutradarai oleh Martin McDonagh dan diproduseri oleh Graham Broadbent, Peter Semin, dan Martin McDonagh dengan tokoh utama yang diperankan oleh Frances McDormand. Film berjudul Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ini menceritakan seorang ibu yang masih berduka setelah kehilangan anaknya yang bernama Angela Hayes akibat pemerkosaan dan pembunuhan kejam dengan cara dibakar hidup-hidup. Ia pun menyewa 3 buah papan reklame usang di tempat kematian putrinya. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten spoiler ya guys. Jadi sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton filmnya terlebih dahulu agar bisa menikmati alur ceritanya secara utuh. Baik, langsung saja ke filmnya, check this out. Film bermula dengan seorang ibu yang sedang mengendari mobil di sebuah jalan dan melihat 3 buah papan reklame yang sudah usang. Kemudian, ia pun mendatangi si pemilik reklame tersebut dan berniat untuk menyewa 3 buah papan reklame tersebut. Walaupun kondisinya sudah tua dan tidak banyak orang yang melewati jalan tersebut setelah dibangunnya jalan tol. Tanpa memikirkan hal tersebut, si ibu tetap berniat menyewa papan reklame tersebut, bahkan dengan jangka waktu selama 1 tahun. Pemilik reklame yang bernama Red merasa heran dengan keinginan ibu tersebut. Namun, setelah ia mengetahui siapa sebenarnya ibu tersebut, pemilik reklame yang bernama Red itu pun menyetujuinya. Ya, ibu itu adalah Mildred Hayes, yang merupakan ibu kandung dari Angela Hayes yang tewas diperkosa dan dibakar hidup-hidup 7 bulan yang lalu, di mana hingga saat ini pelaku pembunuhan belum tertangkap. Singkat cerita, papan reklame itu selesai dipasang dengan tulisan yang tidak biasa. Papan pertama bertuliskan, "Diperkosa sambil sekarat." Kemudian, papan reklame kedua bertuliskan, "Tapi pelaku belum ditangkap." Begitupun papan ketiga yang semuanya merupakan bentuk kekesalan si ibu karena pelaku belum juga ditangkap oleh pihak kepolisian. Secara terang-terangan, ia juga menyindir kepala polisi di daerah tersebut, yaitu Bill Willoughby, yang menurutnya tidak memperdulikan kasus anaknya tersebut. Pihak kepolisian yang mengetahui ini pun langsung mendatangi Red selaku pemilik papan reklame tersebut. Polisi memaksa Red untuk mencopot papan reklame tersebut dengan alasan hal itu dapat mencemari nama baik kepolisian dan dapat melanggar hukum. Tapi Red yang merasa tidak melakukan pelanggaran hukum menolak suruhan tersebut karena ia pikir apa yang dimuat di papan reklame itu tidak menyalahi aturan. Dengan cepat, kabar berita mengenai papan reklame ini tersebar di wilayah tersebut dan si ibu yang bernama Mildred Hayes langsung diliput oleh televisi. Ia pun menceritakan kekecewaannya terhadap polisi yang menurutnya telah mengabaikan kasus tersebut dan tidak melakukan investigasi lebih lanjut. Kepala polisi, yaitu Bill, merasa terpojok setelah melihat berita tersebut. Keesokan harinya, ia pun langsung menemui Mildred untuk mengobrol dan bernegosiasi. Dan singkat cerita, Bill mengatakan jika ia sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menangkap pelaku tersebut, tapi tidak ada bukti atau saksi yang bisa memberikan petunjuk untuk menyelidiki siapa pelakunya. Bill pun meminta Mildred untuk mencopot iklan di papan reklame tersebut, tapi tentu saja Mildred menolaknya dengan alasan jika semakin banyak warga yang melihat papan reklame tersebut, kemungkinan pelaku tertangkap akan jauh lebih besar. Nah,
Tiba-tiba Bill berkata jika ia memiliki sebuah penyakit yang merupakan kanker pankreas yang membuat hidupnya sudah tidak lama lagi. Berharap Mildred akan luluh, ia meminta dan memohon kepada Mildred agar mencopot papan reklame tersebut. Tapi Mildred tidak menghiraukannya. Bill pun akhirnya berlalu pergi. Selain Bill, ada beberapa orang yang menentang papan reklame tersebut, termasuk anaknya, yang merupakan adiknya Angela. Ia meminta agar papan reklame tersebut dicopot karena ia selalu terbayang dengan kakaknya jika melewati jalan tersebut. Selain itu, mantan suaminya pun mendatangi Mildred. Mantan suaminya itu tidak setuju dengan apa yang Mildred lakukan. Ia bilang papan reklame itu tidak akan mengembalikan Angela. Percekcokan pun terjadi, hingga pembicaraan masuk ke dalam topik yang membuat Mildred mengingat kembali kenangan yang membuat ia sangat merasa bersalah. Ya, sebelum terjadi pemerkosaan dan pembunuhan Angela, ada sebuah percakapan yang terjadi antara Mildred dan Angela. 7 bulan yang lalu, pagi itu, Angela ingin pergi ke suatu tempat dan ingin meminjam mobil ibunya. Tetapi ibunya menolak dan tidak memberikannya. Ibunya malah menyuruhnya untuk berjalan kaki. Angela pun marah kepada ibunya dan adu mulut pun terjadi, hingga Angela merasa kesal dan berlalu pergi. Tapi sebelum itu, ia berteriak kepada ibunya dengan mengatakan, "Semoga aku diperkosa di jalan." Dan setelah obrolan tersebut, kasus pembunuhan Angela pun terjadi. Tentu ini membuat Mildred merasa sangat bersalah dan tentu saja menyesal akan kejadian pada hari itu. Hal inilah yang melatar belakangi tindakan Mildred untuk menyewa ketiga papan reklame tersebut. Kembali ke masa sekarang, mengetahui Mildred yang tetap teguh untuk mempertahankan papan reklamenya, anggota polisi yang bernama Dixon melakukan cara kotor dengan menahan teman kerja Mildred atas tuduhan jika temannya itu menggunakan ganja. Hal ini dilakukan Dixon agar Mildred merasa terpojok dan akhirnya menyerah. Tapi usahanya ini gagal karena Mildred tidak menyerah. Di samping itu, Bill yang hidupnya tidak akan lama lagi sedang menghabiskan masa-masa terakhir hidupnya dengan melakukan kegiatan bersama anak dan istrinya. Dan malam itu, setelah anak dan istrinya tertidur, Bill memutuskan untuk mengakhiri hidupnya menggunakan pistol miliknya. Istrinya yang mengetahui hal tersebut merasa sangat bersedih. Begitupun dengan anak buahnya yang ada di kantor kepolisian, termasuk Dixon, anak buahnya yang sangat menghormati Bill dan termasuk sahabatnya. Di sini Dixon sangat kesal dan ia berpikir jika salah satu penyebab kematian Bill adalah ketiga reklame itu. Dixon pun langsung mendatangi Red selaku pemilik reklame dan langsung menghajarnya, lalu melemparnya keluar jendela. Akibatnya Red terluka parah dan harus dirawat. Kejadian itu dilihat oleh seorang petugas kepolisian yang kebetulan adalah ketua polisi yang baru untuk menggantikan Bill. Karena hal itu, kepala polisi yang baru ini langsung memecat Dixon dan menyuruhnya keluar dari kantor kepolisian. Beberapa hari kemudian, ketika Mildred sedang bekerja di toko souvenir, ia didatangi oleh seorang pria asing. Pria ini melihat-lihat barang dan kemudian memulai obrolan dengan membahas kasus pembunuhan Angela. Ia mengoceh tentang pelaku dari pembunuhan Angela dan terus mengintimidasi Mildred. Tapi obrolan berhenti ketika ada orang yang baru saja memasuki toko. Kemudian orang asing ini pun pergi. Dan orang yang baru saja memasuki toko adalah istri dari Bill. Sebelumnya, Bill sempat menulis surat untuk beberapa orang sebelum ia meninggal. Salah satunya surat untuk Mildred. Dan istri Bill ini datang untuk memberikan surat tersebut, meski tentu saja ia sangat kesal pada Mildred. Mildred mulai membaca surat tersebut. Bill meminta maaf kepada Mildred karena ia tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Angela. Ia juga menjelaskan jika kematiannya bukan disebabkan tekanan dari reklame yang memojokkannya,
Tentu banyak orang di kota itu berpikir jika Bill bunuh diri karena tertekan. Bill pun berharap Mildred bisa cepat menemukan pelakunya. Sebagai permintaan maafnya, Bill memberikan uang untuk membayar sewa papan reklame untuk beberapa waktu. Beberapa waktu kemudian, ketika Mildred dan anaknya pulang dan melewati jalanan, ia melihat jika ketiga papan reklame itu terbakar. Ia pun segera memadamkan api tersebut dan menyuruh anaknya untuk mengambil pemadam api di rumahnya. Ia tahu jika ada seseorang yang dengan sengaja membakar papan reklame tersebut. Ia berpikir jika pelakunya adalah salah satu anggota kepolisian yang tidak suka kepadanya. Di lain tempat, Dixon yang dipecat dari pekerjaannya ditelepon oleh teman kantornya. Temannya bilang, sebelum wafat, Bill sempat memberikan surat untuk Dixon. Temannya menyimpan surat tersebut di atas meja di kantor polisi dan menyuruh Dixon untuk datang mengambilnya saat tengah malam ketika tidak ada siapa-siapa. Dixon pun datang ke kantor polisi dan mulai membaca surat tersebut. Isinya, Bill berkata jika Dixon bisa menjadi polisi yang hebat. Kau adalah orang yang baik, Dixon. Aku tahu kau marah dan kesal, tapi itu tidak akan membuatmu menjadi seseorang yang kau inginkan. Bill berkata jika sebenarnya Dixon adalah orang yang baik, hanya kehidupannya saja yang buruk dan menjadikannya seperti itu. Di seberang kantor polisi, Mildred sudah siap untuk melemparkan bom Molotov ke kantor polisi. Karena ia sempat berpikir jika yang membakar reklamenya adalah pihak kepolisian. Sebelum itu, ia menelepon ke kantor polisi untuk memastikan tidak ada orang di dalamnya. Tapi setelah ditelepon beberapa kali, tidak ada yang mengangkatnya. Padahal, di dalam masih ada Dixon yang sedang fokus membaca surat. Mildred langsung melemparkan beberapa bom Molotov yang membuat Dixon akhirnya sadar jika kantor itu sudah terbakar oleh kobaran api. Dixon berusaha menyelamatkan diri dan akhirnya bisa keluar dengan tubuh yang terbakar. Mildred yang melihat ada seseorang yang keluar membuatnya terkejut. Ia pun menghampiri Dixon dan ia kembali terkejut ketika Dixon menyelamatkan diri sambil membawa berkas pembunuhan Angela agar tidak hangus terbakar. Tentu saja hal ini membuat perasaan Mildred yang awalnya kesal terhadap Dixon berubah menjadi iba. Kemudian, Dixon yang mengalami luka bakar pun dirawat di rumah sakit, dan ia bertemu Red yang juga dirawat akibat luka yang diberikan Dixon. Dixon pun meminta maaf atas tindakan yang pernah ia perbuat. Red menjadi sangat marah ketika tahu itu adalah Dixon. Saat itu, Red bisa saja membalas perbuatan Dixon, tapi Red tidak melakukannya. Ia malah memberikan minuman kepada Dixon yang sedang terluka parah. Beberapa hari kemudian, tukang pasang papan reklame datang dan menawarkan pemasangan duplikat reklame untuk mengganti yang sudah terbakar. Akhirnya, papan reklame itu kembali dipasang. Singkat cerita, Dixon sudah pulih dan sedang merenungi hal yang ia alami di sebuah bar. Tiba-tiba muncul seorang pria asing yang mengobrol bersama temannya di dekat Dixon. Tidak sengaja ia menguping pembicaraan si pria asing tersebut, dan pria asing ini membicarakan tentang pengalamannya 7 bulan yang lalu. Ia bilang ia melakukan pemerkosaan pada wanita dan kemudian membakarnya. Hal ini mengingatkan Dixon pada kasus Angela yang bernasib serupa. Akhirnya Dixon pergi keluar bar dan menandai plat nomor dari mobil pria asing tersebut. Setelah itu ia kembali dan langsung duduk di bangku pria asing tersebut dan mulai membuat masalah dengan mencakar wajah pria asing tersebut. Otomatis pria asing itu marah dan memukuli Dixon hingga babak belur. Untung saja ada orang yang menghentikan dan mengatakan jika Dixon adalah seorang polisi. Hal ini membuat pria asing itu ketakutan kemudian pergi. Akhirnya Dixon pulang dan memasukkan serpihan kulit wajah yang ia dapatkan setelah mencakar pria asing tersebut.
Ternyata hal ini dilakukan Dixon untuk membuktikan kecocokan DNA antara pria asing tersebut dan pelaku pembunuhan Angela untuk memastikan. Keesokan harinya, Dixon menemui Mildred dan mengatakan jika ia punya petunjuk tentang pelaku pembunuhan Angela. Tapi dia belum yakin dan tidak meminta Mildred untuk terlalu berharap. Setelah itu, Dixon langsung menemui kepala polisi untuk menanyakan hasil tes DNA, apakah ada kecocokan atau tidak. Dan ternyata tidak ada kecocokan sama sekali. Kepala polisi bahkan mengatakan jika saat di mana terjadi kasus pembunuhan Angela, pria asing itu mungkin tidak ada di negara ini. Dixon yang mendengar ini merasa kecewa karena ia sangat yakin apa yang dibicarakan oleh pria asing itu sesuai dengan perbuatan pelaku pembunuhan Angela. Dixon akhirnya menghubungi Mildred dan meminta maaf karena orang yang ia sangka pelaku ternyata bukan. Mildred yang mendengar ini merasa sedih dan putus asa. Kemudian Dixon melanjutkan perkataannya. Ia bilang, ia mengetahui tempat di mana pria asing itu dan bertanya kepada Mildred apakah ia mau ikut untuk mengakhirinya, dan Mildred pun menyetujuinya. Mereka berkata, walaupun jika pria asing itu bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Angela, tetapi tetap saja ia adalah pelaku pemerkosaan. Keesokan harinya, Dixon dan Mildred berangkat menuju tempat di mana pria tersebut berada, dan film pun berakhir. Ada beberapa pesan yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana perjuangan seorang ibu yang sangat luar biasa, walaupun mungkin dengan cara yang tidak biasa, tapi tetap saja ini membuktikan jika seorang ibu akan melakukan segalanya untuk kebaikan anaknya. Selain itu, di film ini juga ditunjukkan jika seorang manusia yang jahat sekalipun masih memiliki hati nurani untuk berbuat baik, termasuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kalian perhatikan, orang yang mendatangi Mildred di toko souvenir adalah orang yang sama dengan yang dijumpai oleh Dixon di dalam bar. Apakah memang benar jika pria tersebut merupakan pelaku sebenarnya dari pembunuhan Angela? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Baiklah, itu saja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel Pojok Film. Semoga dapat menghibur dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.